Hai semuanya, hari ini saya akan sharing mengenai impresi saya menggunakan jam Galaxy Watch 4 yang sudah saya pakai kurang lebih selama 2 bulan. Dulunya saya mempunyai Amazfit Pace, ini sudah 4 tahun. Saya beli 2017, 4 tahun yang lalu, dan sudah waktunya saya mengganti dengan Galaxy Watch 4. Nah, alasan saya kenapa saya membeli Galaxy Watch 4 itu karena yang pertama, Amazfit ini sudah terlalu lama ya. Sudah terlalu lama sehingga akurasi heart rate-nya itu sudah mulai tidak akurat. Dia melonjak-lonjak. Ketika saya pakai jalan itu sering naik mendadak gitu ya. Heart rate-nya loncat ke 170 padahal saya jalan kaki dan tidak ngos-ngosan gitu. Selain itu juga karena catatan makan saya, catatan harian makan itu di Fat Secret. Sementara Fat Secret tidak bisa langsung connect dengan data olahraganya dengan aplikasi Zepp bawaannya Amazfit. Sebenarnya bisa sih diakalin dengan sinkronisasi dengan software third party, tapi lebih rumit. Sementara kalau di Fat Secret itu dia bisa menggunakan asset, dan asset itu terkonek dengan jam jam Galaxy Watch 4 ini. Tapi yang terpenting itu karena Galaxy Watch 4 ini dia mampu atau mempunyai fitur untuk mengukur komposisi tubuh. Itu yang paling penting mengapa saya pengen membeli jam ini. Karena itu yang paling menarik ya. Belum saya temukan ada smartwatch yang bisa mengukur komposisi tubuh. Ini saya beli kurang lebih kalau nggak salah 3,5 jutaan ya. 3,5 juta. Ini tipe yang Galaxy Watch biasa. Ukurannya 44 mm. Mengenai speknya sudah banyak YouTuber yang mereview, mengulas. Saya akan sharingkan dari sisi komposisi tubuhnya. Sebelum kita bicara tentang komposisi tubuh di Galaxy Watch 4 ini, impresi pertama saya ketika menggunakan Galaxy Watch 4 ini menarik sekali ya. Dia dibandingkan Amazfit itu dari sisi connect dengan GPS itu lebih cepat. Kalau Amazfit itu cukup beberapa lama ya untuk bisa connect dengan GPS. Dia lama, kita perlu nunggu beberapa menit kadang, dan di awal-awal suka lari-lari posisinya. Tapi kalau dengan Galaxy Watch ini cepat sekali. Cepat sekali dia bisa connect ke GPS tanpa jeda. Jadi begitu kita klik start lari, dia langsung 1, 2, 3 run. Kita bisa langsung run gitu. Kemudian mengenai heart rate, dia lebih stabil dibanding ini karena sudah lama mungkin ya. Sekarang dengan Galaxy Watch saya bisa memantau heart rate olahraga saya lebih stabil dan lebih akurat tentunya ya, karena dia sensornya juga lebih besar. Yang menarik lagi di sini bisa diinstal aplikasi ya. Di sini bisa diinstal aplikasi, bisa kita install aplikasi macam-macam seperti di handphone. Juga yang menarik juga di sini ada notifikasi ya. Notifikasi, jadi kita bisa baca notifikasi misalnya WA dan bisa menjawabnya langsung di sini. Itu yang menarik. Bahkan ketika kita menjawab, kita baca notifikasi WA itu di handphone belum centang biru. Ya, di handphone belum centang biru. Jadi bisa dijadikan mode silent gitu ya. Kita bisa baca notifikasi tapi belum centang biru di handphonenya. Menarik. Sayangnya kelemahan dari Galaxy Watch ini baterainya. Baterainya paling 20 jam sampai 30 jam selama saya pemakaian ya. Jadi tidak seawet Amazfit. Ini bisa berhari-hari, seminggu itu baru ngecas. Jadi kalau dibawa pergi enak. Oh ini tiap hari harus ngecas. Oh iya, aplikasi lain itu dia bisa mendeteksi dengkur. Saya pernah mendeteksi dengkur tidur saya dan itu beneran kedengar.
grok 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 grok. Tapi syaratnya juga ketika tidur handphone didekatkan di tempat tidur kita dan alasnya harus agak keras gitu. Biar dengkuran kita, sepertinya yang rekam dengkuran kita itu handphone kali ya. Si Galaxy Watch-nya itu hanya sebagai trigger awalnya aja sepertinya. Kalau merekamnya tetap di handphone. Nah, di Galaxy Watch ini untuk mengukur komposisi tubuh, kita harus ke menu komposisi tubuh. Kemudian kita melakukan ukur. Nah, tapi sebelum kita melakukan pengukuran komposisi tubuh, kita harus input dulu data tinggi badan kita. Tinggi badan dan gender, apakah kita laki-laki atau perempuan. Karena itu akan menentukan hasil. Mengisi tinggi dan gender itu di aplikasi S-Health, di handphone. Tidak bisa di sini, tapi dilakukan di handphone. Nah, setelah kita melakukan setting di S-Health, tinggi maupun gender, baru kita bisa melakukan komposisi tubuh, melakukan pengukuran komposisi tubuh dengan jam ini, ya. Tapi sebelumnya kita juga harus menginput berat badan. Jadi jam ini tidak bisa begitu saja mengukur komposisi tubuh karena kita harus input berapa berat badan kita. Metode yang digunakan di Galaxy Watch 4 untuk mengukur komposisi tubuh itu menggunakan BAI. Berbeda dengan timbangan Omron Karadascan, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya mengenai Karadascan, itu bisa dilihat timbangan Karadascan, cara mengukur komposisi tubuhnya. Nah, di Karadascan dia menggunakan metode MRI, Magnetic Resonance Imaging, MRI. Jadi badan kita akan di-scan baik dari sensor kaki dan juga dari sensor tangan. Dia akan men-scan, baru kita akan mengetahui komposisi tubuh. Ya, di Omron itu bisa detail. Berikut ini adalah hasil timbangan dari Omron. Nah, kita scan badan saya, hasilnya seperti ini. Nah, di Omron kita bisa melihat lebih detail bagian per bagiannya, dan juga kelebihannya di Omron dia bisa melihat visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang ada di dalam rongga perut kita, yang menyelimuti organ-organ vital kita. Itu kelebihan dari Omron Karadascan. Jadi dia bisa melihat visceral fat-nya. Terus juga bisa melihat detail komposisi tubuh kita. Dari tangan, paha, rongga dada, bagian dada, itu bisa. Sementara kalau Galaxy Watch itu hanya bisa melihat secara keseluruhan komposisi tubuh kita. Secara keseluruhan. Tapi juga enaknya dia lebih informatif. Galaxy Watch ini lebih informatif. Bisa melihat komposisi tubuhnya itu lebih detail. Tapi untuk seluruh tubuh, seperti kadar air, berapa berat total lemak kita dalam bentuk kilogram maupun persen, juga berapa kilogram massa otot kita dalam bentuk persen maupun dalam bentuk kilogram. Sementara kalau di Omron Karadascan itu hanya dalam bentuk persentasi. Kalau kita pengen tahu berapa sih kilogram massa otot kita dengan ukuran Karadascan, kita harus kalikan dengan berat badan kita. Di Omron Karadascan itu tidak bisa mengukur kadar air, tapi kalau di Galaxy Watch 4 dia bisa mengukur kadar air. Hasilnya mirip lah, sekitar perbedaannya dengan Omron Karadascan itu sekitar 1% sampai 2%-an lah. Jadi ini bisa dipakai untuk referensi ya. Referensi kalau kita misalnya tidak menemukan timbangan komposisi tubuh, ini bisa dijadikan alat untuk mengukur komposisi tubuh kita dimanapun. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton.